Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sri Mahajawata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang tengah menonton video saya ini, sebetulnya saya sudah cukup lama untuk memberikan kesaksian tentang perjalanan hidup saya yang serba amburadul sampai saya diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Namun keraguan-raguan selalu menghantui saya, karena saya berpikir apakah ada orang yang seperti saya di mana telah pernah dijumpai oleh Tuhan Yesus. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, saya sering sekali menonton video-video kesaksian tentang perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Ternyata bukan hanya saya saja, sehingga kali ini dengan tanpa ragu-ragu saya akan memberikan kesaksian tentang perjalanan hidup saya. Dan channel ini pun saya beri nama channel tanpa ragu, karena di samping saya untuk menghilangkan keraguan-raguan saya, hal ini juga terinspirasi oleh channel tanpa ragu yang selalu saya tonton ketika ada video-video baru dari mereka. Oke, baik saudara, kita mulai saja video saya ini. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya atau nama panggilan saya adalah Pak Ito. Saya dilahirkan dari keluarga muslim yang hanya karena lingkungan. Artinya apa? Artinya saya dari keluarga muslim yang tidak taat, bukan muslim yang fanatik. Namun demikian, sejak kecil saya bersama teman-teman saya biasa ikut atau sering mengaji, baik di rumah Bapak Kiai atau di langgar atau surau ataupun di masjid. Dan saya juga sering mengikuti sholat Jumat bersama-sama di masjid. Namun demikian, karena mungkin ketololan saya atau kebodohan saya, sampai setelah ini pun saya tetap masih buta dengan baca tulis Al-Quran. Maaf saudara, saya terpaksa bergeser tempat karena hari semakin gelap ini, saya butuh lampu penerangan. Oke, saya lanjutkan tentang pengajian waktu anak-anak tadi, bahwa saya pada waktu pengajian itu hanya disuruh menghafalkan huruf-huruf Al-Quran. Sebagai misal alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, zal, zal, ro, zal, dan seterusnya. Hanya itu yang saya bisa ingat. Dan ada lagi misalnya alif, bata, a, alif kasro, i, alif doma, u, a, i, u. Hanya begitu gitu, yang masih saya ingat. Kemudian lagu-lagu pujian yang masih saya ingat juga sampai sekarang masih terngiang. Misalnya seperti ini, setiap pengajian mau dimulai, anak-anak semua harus melantunkan lagu puji-pujian seperti ini. Robbana atina fil dunya hasanah wa bi akhiratil hasanata wa qina adzabannar. Robbana ablana min abbasina wa duriatina kuroto ayun takalalil mustaqima ina amat. Demikian saudara yang masih saya ingat waktu kanak-kanak. Dan alhamdulillah puji Tuhan sampai sekarang masih ingat. Tapi ya hanya ingat yang demikian saja. Baca tulis Al-Quran tetap buta sama sekali. Tidak. Ya hanya kadang-kadang kalau saya butuh firman, coba membuka Al-Quran, hanya saya baca terjemahannya saja. Jadi ya mohon maaf ya pada teman-teman atau saudara-saudara yang menyaksikan video saya ini. Demikian yang hasil dari pengajian waktu anak-anak di masa kecil saya. Dan ketika menginjak usia dewasa,
saya sudah mulai mengenal apa yang disebut orang pintar atau dukun-dukun, dan saya juga sudah mulai belajar ketika waktu itu masih duduk di bangku SLTA. Saya mulai belajar bela diri, baik yang bersifat fisik, antara lain silat, karate, judo, dan lain-lain, sampai kepada ilmu tenaga dalam, di mana ilmu ini harus ditempuh melalui ritual yang ditentukan oleh sang guru saya. Perlu saudara ketahui bahwa ilmu tenaga dalam ini adalah bukan murni dari tenaga kita, tapi atas bantuan juga dari jin-jin ataupun kuasa-kuasa gelap yang ada dan disematkan oleh sang guru ke dalam tubuh kita. Semisal kalau saya menghadapi musuh itu memukul saya, tidak akan bisa mengenai tubuh saya. Tetapi saya kalau memukul mereka hanya dengan gerakan-gerakan tertentu, dari jarak jauh mereka sudah bisa terjungkal-jungkal, bahkan sampai muntah darah. Itu yang saya pelajari. Jadi ilmu kekebalan apapun itu berhubungan ataupun ada bantuan dari roh-roh kuasa gelap. Demikian yang saya pahami tentang ilmu tenaga dalam. Selanjutnya saudara, pada usia 25 tahun, saya menikah dengan istri yang sekarang. Dan anehnya, persekutuan saya dengan iblis, atau yang dulu kami orang Jawa menyebut leluhur. Leluhur itu adalah roh-roh baik ataupun sesembahan-sesembahan yang baik. Ini semakin menjadi-jadi, bukannya berkurang atau berhenti sama sekali, tapi setelah saya punya istri malah persekutuan saya dengan iblis semakin menjadi-jadi. Karena si iblis ini menjanjikan untuk kesejahteraan hidup kami yang lebih baik dari yang ada pada saat itu. Dan kami atau saya bersama teman-teman sebanyak 6 orang, yaitu satu sang dukun itu sendiri, dan yang kedua itu si cantrik atau yang melayani dukun, yang ketiga saya, dan yang ketiga lagi adalah teman-teman saya yang tidak perlu disebutkan namanya. Sang dukun ini punya ilmu atau kelebihan bisa memanggil leluhur-leluhur dari kelas teri sampai ke kelas kakap. Sedangkan yang kami panggil setiap saat adalah leluhur kelas kakap, yang katanya sanggup akan memberikan kekayaan kepada kami, memberikan harta karun kepada kami, berupa uang yang jumlahnya tidak terhitung dan emas batangan. Sehingga kami pun tertarik. Dan hampir setiap malam kami berkumpul memanggil leluhur tersebut. Lalu sang leluhur ini memberikan persyaratan banyak hal. Kami harus begini, harus begitu, harus ke kuburan ini, ke kuburan itu, ke petilasan ini, petilasan itu, ke gua ini, gua itu, dengan membawa berbagai macam sesaji. Belum lagi kalau malam-malam Jumat Kliwon ataupun Selasa Kliwon, kami atau saya harus menyediakan sesaji di rumah yang banyak sekali, jumlahnya satu kamar sendiri. Dari telur, minyak wangi, kemenyan, kembang setaman, kelapa muda, dan lain sebagainya, untuk disajikan pada hari-hari tertentu, yaitu hari Selasa Kliwon dan hari Jumat Kliwon. Dan anehnya, si leluhur ini selalu menjanjikan bahwa misalnya minggu depan, Selasa Kliwon depan, uang akan segera dicairkan. Dan saya harus begini, harus begitu, ritual begini, ritual begitu. Kemudian kami berkumpul pada saat mau pencairan. Kami tunggu dan kami harus berdoa sepanjang malam sampai pagi. Ternyata tidak pernah terwujud apa yang dijanjikan sama sekali. Dan kembali lagi kami memanggil leluhur tersebut yang menjanjikan. Akhirnya dia berjanji kembali, katanya kami masih kurang ini, kurang itulah, dan sebagainya.
dan dia menjanjikan Jumat Kliwon depan nanti akan cair. Kami tunggu dengan setiap hari mengadakan ritual, setiap malam mengadakan ritual. Sampailah pada Jumat Kliwon yang dijanjikan. Itu pun kami tunggu semalaman dengan berdoa dan sebagainya. Tetap sampai pagi tidak ada kenyataannya sama sekali. Hal ini berlalu atau berjalan bertahun-tahun sampai kami harus banyak mengeluarkan biaya untuk berbagai macam kebutuhan ritual tersebut. Dan akhirnya, saudara, saya bukannya mendapatkan kesejahteraan yang dijanjikan, tapi kehidupan saya semakin hari semakin menjadi sulit, dan ada saja hal-hal yang membutuhkan suatu biaya besar. Setiap harinya ada saja halangan, rintangan yang kami harus mengeluarkan biaya besar. Ketika usia saya menginjak 36 tahun, pada suatu malam, di mana hari dan tanggalnya saya lupa, saya bermimpi ketika itu seolah-olah saya sedang berada di tengah padang pasir, dan tiba-tiba Tuhan Yesus datang bersama dengan yang lain atau rombongan sebanyak 11 orang. Pada waktu itu posisi Tuhan Yesus berdiri di depan saya dan yang lain berjongkok di kanan kiri Tuhan Yesus. Yang saya heran ketika Tuhan Yesus itu datang, secara spontan saya itu bersujud ke kaki Tuhan Yesus sampai jidat saya ini menyentuh tanah sebanyak 3 kali. Dan selang beberapa saat tidak lama, saya terbangun dari mimpi saya. Terbangun dari tidur saya, kemudian saya kaget dan menggerutu di dalam hati saya. Loh, kenapa kok bukan Nabi Muhammad yang datang ya? Itu dalam hati saya seperti itu. Kemudian mimpi itu saya abaikan saja. Mungkin ini bunganya orang tidur. Kemudian saya kembali tidur, pergi tidur lagi. Dan anehnya ketika saya sudah tidur, mimpi itu berulang kembali persis seperti posisi yang pertama. Tuhan Yesus datang lagi bersama teman-temannya sebanyak 11 orang. Dan di situ saya langsung sujud lagi sebanyak 3 kali. Ini sesuatu yang luar biasa bagi saya. Karena bukan takbiat saya, jika melihat seseorang saya sujud di depannya. Saya pasti akan tanyakan siapa kamu dan mau ada apa dengan saya. Itu pasti saya seperti itu. Namun saya tidak bisa berbuat banyak karena wibawa Tuhan Yesus begitu besar sehingga saya hanya bisa bersujud saja di kakinya. Kemudian tanpa berkata apapun, Tuhan Yesus di dalam mimpi saya tersebut, dan saya juga terbangun kembali dan berpikir kembali bagaimana mimpi ini bisa terjadi kok sampai berulang 2 kali. Tapi ya sudahlah, saya abaikan saja. Sampai kepada pagi harinya, saya bangun tidur, biasa melaksanakan aktivitas bagaimana sehari-hari biasanya, karena saya sebagai seorang PNS, dan waktu itu saya juga sebagai pengusaha yang telah memiliki angkutan umum di pedesaan sebanyak 13 unit, dan mobil pribadi juga ada sebanyak 3 unit. Saya kemudian melanjutkan pekerjaan saya, mempersiapkan segala sesuatunya untuk mobil saya, dan setelah itu saya berangkat ke kantor untuk melaksanakan tugas sebagai seorang PNS. Kenapa saya tahu yang datang di dalam mimpi saya adalah Tuhan Yesus? Karena saya sudah beberapa kali melihat gambar Tuhan Yesus yang ada baik di rumah teman-teman saya yang Kristen maupun di gereja yang pernah saya kunjungi di sana. Sehingga saya tahu itu adalah Tuhan Yesus. Dan ternyata bukan perkara mudah untuk melupakan mimpi tersebut. Hari-hari saya sering teringat, bahkan pikiran saya seperti dihantui oleh mimpi tersebut. Dan akhirnya saya mencari
kesibukan yang lain, artinya untuk melupakan mimpi tersebut saya banyak mencari kesibukan, bahkan saya semakin sering saya bersekutu dengan roh-roh yang disebut leluhur tersebut, yang menjanjikan kehidupan yang lebih baik kepada saya dengan akan memberikan harta karun berupa uang dan emas batangan. Dan dalam satu komunikasi dengan leluhur tersebut, anehnya dari 2 orang dukun yang dia kerasukan dari leluhur, dia memberi pernyataan kepada saya bahwa saya di usia 40 nanti akan menerima ilmu yang disebut ilmu sejati. Itu ada 2 leluhur dari 2 dukun yang menyatakan seperti itu. Dan kedua-duanya pun saya bantah bahwa saya tidak menginginkan ilmu tersebut. Bagaimanapun saya tidak akan terima. Tapi sana tetap membantah bahwa kamu harus menerima ilmu tersebut di usia 40 tahun. Sehingga menginjak di usia 40 tahun, saya betul-betul dalam waspada atau siaga tingkat 1, ya, atau siaga betul-betul agar saya barangkali suatu saat saya akan diberi ilmu sejati, saya akan menolak. Pada saat itu, saya dan teman-teman saya melanjutkan ritual untuk berburu harta karun yang dijanjikan oleh leluhur. Meskipun janji yang telah ditentukan, misalnya Selasa Kliwon, Jumat Kliwon, itu selalu gagal dan selalu mundur. Mundur Jumat Kliwon bulan depan, Selasa Kliwon bulan depan, dan selalu saja ada hal-hal yang membuat gagalnya turun harta karun. Misalnya kurang sesaji ini, kurang minyak ini, kurang minyak itu, dan ada saja. Misalnya karena ada salah satu dari teman kami yang tidak jujur, serakah dan sebagainya, sehingga menggagalkan turunnya harta karun tersebut. Sehingga saya terus berusaha untuk memenuhi permintaan leluhur yang tidak jelas ujung pangkalnya. Tetapi pada saat itu, kehidupan saya yang semakin hari semakin sulit, banyak sekali cobaan-cobaan yang harus saya lalui. Ada hal-hal yang tidak terduga yang membutuhkan biaya besar. Terus saja setiap saat, setiap waktu kami selalu dalam cobaan hidup. Sehingga akhirnya kami jatuh miskin. Sampai jatuh miskin, dan mobil 16 unit, mobil angkutan dan 3 mobil pribadi yang sudah saya miliki terpaksa saya jual habis untuk keperluan hal-hal yang tidak jelas. Dan saya merasa sangat sengsara pada waktu itu. Kehidupan sehari-hari saya menjadi sangat sulit. Untungnya saya masih punya penghasilan sebagai PNS, jadi ya masih bisa untuk makan lah, untuk kebutuhan sehari-hari, meskipun sisa dari gaji kami sebagai PNS tidak terlalu banyak, tapi puji Tuhan, alhamdulillah masih bisa untuk makan sehari-hari, meskipun dalam keadaan yang sulit luar biasa. Saudara, mungkin hal ini terjadi karena saya telah mengabaikan panggilan Tuhan. Sehingga di tahun 2006 yang saya lupa hari, tanggal, dan bulannya, akhirnya Tuhan punya rancangan tersendiri untuk menyelamatkan saya dan memanggil saya kembali dengan cara menyerahkan kepada iblis. Diri saya diserahkan kepada iblis untuk disiksa dan dicobai agar benar-benar mau bertobat dan mencari Allah yang sesungguhnya. Dan selama tahun 2006-2007 atau 2 tahun berturut-turut, semua iblis yang dulunya bersekutu dengan saya akhirnya menyiksa saya dengan jalan merasuki tubuh saya silih berganti. Iblis yang datang adalah iblis dari segala penjuru. Memasuki tubuh saya sebagai orang yang kesurupan. Namun demikian saya tetap dalam kondisi sadar sepenuhnya. Sehingga bisa dikatakan saya hanya punya kepribadian ganda. Yang satu kepribadian saya sendiri dan yang satu kepribadian iblis.
di mana siksaan iblis adalah siksaan yang luar biasa, sangat menyakitkan. 2 tahun berturut-turut, saya tidak boleh istirahat, saya tidak boleh tidur, dan tiap hari kerjanya hanya mau mengajak ngobrol yang tidak jelas ujung pangkalnya. Dan saya pada waktu itu bisa berkomunikasi dengan siapapun luhur atau iblis yang merasuki tubuh saya. Dan saya menjadi seperti orang yang kurang waras, biasa bicara sendiri bagi orang yang tidak mengalaminya. Dan itulah yang terjadi, saudara. Bagi saya, siksa itu siksa yang luar biasa, sungguh sangat menyakitkan. Ibarat hidup segan, mati tak mau. Demikian, saudara, video yang pertama kalinya ini saya buat. Dan untuk mengetahui lebih jauh bagaimana iblis menyiksa diri saya selama 2 tahun berturut-turut, dan bagaimana pula cara Tuhan Yesus menyelamatkan saya kembali dari siksa iblis, tunggu tayangan video saya berikutnya. Apabila dalam penyampaian kesaksian saya ini ada tutur kata atau tutur bahasa yang kurang apik atau kurang berkenan kepada saudara-saudara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apapun agamamu, Yesuslah Tuhanmu. Salam keselamatan, salam tanpa ragu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.